Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar nih? Tentunya kembali lagi bersama dengan kita berdua. Saya Firman Jandiova dan saya Devita Kirana. tentunya di podcast yang selalu ditunggu-tunggu di setiap harinya, di mana lagi kalau bukan di Ngobrol Bareng Ada Devita Kirana. Sharing yuk. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah, Semakin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa glowing Ta'ala. ya? Glowing, sehat, bahagia. Seperti tagline kita ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang insya Allah luar biasa banget. luar biasa banget. Bukan insya Allah lagi, udah luar biasa Iya. banget. Iya kan? Insya Allah banyak manfaat. Betul karena sekali. Sangat banyak yang informasi yang pasti kita butuhkan. Betul Ya nggak sih? betul sekali. Beliau merupakan psikolog dan juga CEO dari Rumah Konseling dan Kursus Nikah. Pagi ini kita sudah kedatangan ada Bapak Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Iqbal, apa kabar? Baik Mah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nih, terima kabarnya. kasih. Luar Alhamdulillah. biasa saya masuk tadi, luar biasa nih. Semua glowing semua lah. Temboknya pun glowing ya. Betul, sampai ke Mudah-mudahan tembok-tembok semuanya Pak auranya juga Glowing. glowing. Iya benar. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Mbak Sudah Di. punya waktu di sela kesibukan yang super Betul. padat. Betul. Akhirnya Bapak berkenan untuk mampir di Ngobrol Bareng Ade Fitri Kirana. Yes. Mantap. Ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Sebenarnya apa sih Pak? Ya sekarang alhamdulillah baru saja dilantik 2 bulan ya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Masya Allah. Ya sebelumnya saya dekan psikologi di Universitas Mercu Buana. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat ya Pak. Terima kasih. Selamat, Pak. berkah. Semakin bisa Makin Jadi Jadi psikolog yang jadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. itu gimana itu, luar biasa banget. Udah psikolog Luar terus biasa. ilmu ekonomi, ilmu dunia akhiratnya juga dapat. Masya Iya, Allah. betul. Nah nih Pak Iqbal, sesuai dengan tema kita hari ini adalah Be Great Parent for Our Next Generation. Pak Iqbal nih, sebagai seorang psikolog dan konselor keluarga, Iya. bagaimana tanggapan Bapak tentang penerapan ilmu parenting nih di sekitar kita saat ini? Nah ini jadi masalah Mbak Dia, karena apa? Karena banyak sekali orang menerapkan pengasuhan seperti apa yang dilakukan orang tuanya dulu. Iya. Hmm. Betul, Padahal kebanyakan itu toksik, ngancem, nyubit, mukul, teriak, beda era ya Pak. beda era, Dulu ngontrol. kayaknya udah otoriter, Bener. harus Du- satu arah. Dia menggambarkan, gue dengan begini gue sukses kok. Iya. Padahal anak-anak sekarang itu berbeda zamannya. Iya iya. Nah ini yang menjadi banyak kasus-kasus toxic parenting yang kami tangani. Apa itu toxic? Misalnya toxic kekerasan dengan emosi, marah. Betul. Kemudian banyak juga orang tua yang mengekang. Jadi kami itu kalau udah kenaikan kelas 2, 3 SMA itu banyak anak-anak yang WA telepon, "Pak tolong, karena saya dipaksa harus masuk IPA." Ya. Karena ibu saya menganggap IPS itu bodoh. Ya Allah. Iya, iya. Saya tersinggung loh orang IPS ini. Ini terjadi. Iya ya terjadi. Jadi memaksakan. Ada bapaknya pengen masuk tentara, nggak Anaknya. berhasil, anaknya dipaksa Harus. jadi tentara. Ya Allah. Itu terjadi. Itu yang mengakibatkan anak jadi sekarang juga secara psikologinya dia terganggu. Betul. Dari 87% survei, ya jadi di sebuah lembaga 87% tuh anak-anak itu ternyata ketika kuliah salah pilih jurusan. Karena dipaksa. push ya dari orang tua. Bisa karena dipaksa, bisa jadi karena tadi kurangnya pengetahuan tentang masa depan, tentang karir. Hanya mendengar satu orang tua. Saya sampai tagline begini loh, seandainya semua anak ngikutin kata orang tuanya, pasti semua anak jadi ASN. ASN bagus, mulia, tapi siapa yang jadi pengusahanya? Iya, Siapa yang penuh dong jadi di situ. Aduh. tentaranya? Siapa yang jadi dosennya? Siapa yang Iya, jadi iya. mubaliknya? Semua dokter semua Iya, gitu bener, ya. bener, Aduh, bener. ya. Karena orang tua kan zaman dulu pragmatis saja, yang Betul, penting ASN kerjanya mudah, pakai seragam gitu kan. Pokoknya pasti gitu katanya, pasti aja. Yang pasti-pasti gitu. aja. Artinya harus ada komunikasi, dialog. Apalagi di daerah-daerah pasti ASN itu favorit. Tapi bukan hanya itu saja yang bagus. Betul. Ada banyak pekerjaan lain. Itu bagus, tapi yang pekerjaan lain juga bagus. Betul. Swasta, berwirausaha. Betul. Tuh Fir, Masya Allah, padahal ini udah eranya terbuka. Iya. Benar. Di mana kita dengan mudah mendapatkan informasi. Masih juga banyak kasus Banyak. seperti ini. Makanya perlu ada mediator seperti kami, konselor yang memberikan edukasi ke orang tua. Kami sering diundang ke sekolah-sekolah sebagai tokoh karir ya. Iya. Karena saya pengalaman pribadi, saya juga dulu dipaksa masuk, bukan dipaksa, disuruh lah ya. Karena orang tua saya ASN, tapi kami sedikit membangkang gitu ya. Akhirnya bisa buat usaha sendiri. Oh, oke. Saya bisa kuliah dari S2, S3 dapat beasiswa Masya di Allah. luar negeri gitu. Dan itu semuanya berpetualang. Tinggal 7 Iya. tahun saya di Malaysia. Ya, dengan kemandirian kerja, jadi tukang angkat, jadi pelayan gitu ya. Masya Allah. Tapi semuanya
itu akan berbuah hasil kalau kita Yes. bekerja keras. Betul, hikmahnya dalam ya Pak. Benar. Lebih matang jadinya secara Betul. perjalanan dunianya, akademisinya Iya. tuh. Apalagi coba agamanya, wow Masya Allah, istrinya soleha, cantik Masya Allah. sekali, Insya Allah Ada ibu juga ya, tadi sama. juga. Iya Itu ibu, ibu. terima kasih. Walaupun gak masuk frame, ibu cuma gini-gini aja. Barakallah. Jadi Fir, memang menarik sekali ya kalau Betul. misalkan bicara tentang orang tua. Saya pun kebetulan memang karena memiliki yayasan kecil Pak, Mm-mm. di mana kami juga berjalannya hanya sekemampuan saja. Sering sekali mendapatkan aduan-aduan bahwa gimana menanggapi cara orang tua ini kalau yang maksanya kayak apa terus dibilang anak durhaka. Betul. Kamu tuh harus nurut ya. Iya. Orang tua tuh makan nasi Iya. dalam. Iya, benar. Aduh, Selalu mohon maaf begitu. lahir batin nih. Saya juga sebagai orang tua soalnya. Cuman memang ini jadi dilema pada Betul. saat kita memaksakan sesuai dengan apa idealisnya dia di benak kita, maka anak ini tidak dikesampingkan perasaannya. Betul. Iya. Gitu. Bahkan ya tidak luput mungkin dimatikan keinginan-keinginan besarnya. Dan ini belum tentu benar. Betul. Jadi gini Mbak Di, jadi sebenarnya banyak orang tua tuh niatnya baik, betul. Misalnya contoh ke agama ya, agama ibadah, oke. Tapi soal karir, karena ada sekarang ini profesi-profesi yang nggak ada kerjaan di zaman dulu. Iya, betul. YouTuber itu zaman dulu nggak ada. Nggak ada. Desain grafis itu nggak ada zaman dulu. Nggak ada. Nah, kemudian entertain, kemudian jualan online, yang itu orang tua udah pasti di sana kalah dalam soal edukasi tentang bagaimana memanfaatkan digitalisasi. Nah, tapi kan paradigmanya pokoknya harus ada seragamnya. Kerja itu harus Betul, seragam. betul. Kalau Itu nggak saya seragam, rasakan. katanya gitu. kurang. Kalau nggak ada seragamnya itu kayaknya gimana ya? Makanya kalau merit kan orang pakai seragam. Iya, Betul, iya, betul, iya, betul. iya. Benar-benar. Nah, ini juga ada pertanyaan ini tuh. Hmm. Iqbal juga buat Teteh sebagai orang tua nih ya. Sebagai orang tua, bagaimana menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama ini terhadap anak-anak nih? Ya, kalau saya sekarang membuat mereka bahagia, tuh, relax. Artinya kita punya agenda. Yang terpenting sebenarnya dari pendidikan itu apa? Keteladanan. Iya. Kita banyak ngomong berusaha-berusaha, kamu jangan marah-marah, tapi sambil marah-marah. Iya. Yang nyontohin Kamu harus lemah lembut, sambil nyubit tadi. Ada biru gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau melihat kita baik, dia nurut, ngikut dia. Nah yang terjadi sekarang kenapa banyak anak membangkang? Karena anak ini tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Oke. Datang tamu datang, Assalamualaikum, bilang ayah nggak ada. Padahal baru aja ngajarin jujur. Suruh bohong. Pokoknya kamu boleh bohong, tapi bilang aja. Demikian juga, mohon maaf lagi rame lah yang putus, bapak-bapak yang selingkuh, anaknya tahu. Waduh, ngeri banget. Kemarin ada kasus, ini kisah nyata Mbak Dia. Anaknya belajar online, minjam HP bapaknya. Tiba-tiba masuk chat sayang-sayangan, ternyata bapaknya selingkuh. Langsung anaknya depresi, mau bunuh diri, stres, malu. Padahal ayahnya itu yang dibangga-banggakan selama ini. Jadi menurut saya mendidik anak sekarang itu ya relax. Seandainya kita punya salah, kasih tahu ayah juga manusia kok. Kita juga punya masalah, kita punya kekurangan. Jadi jangan jadi orang tua macam betul. Nah ini kalau bahasa Medannya macam Iya, betul. betul. Macam betul aja. Udahlah, kita sama-sama punya masalah. Kasih tahu kalau orang tua lagi ada masalah, kasih tahu ayah bunda dalam pernikahan itu pasti ada masalah. Tapi biasa nanti diselesaikan. Kita ingin selama ini banyak orang tua itu saya lihat mendidik anak yang steril buat dia. Jangan main sama anak kampung, padahal dia orang kampung juga dulunya. Jangan main hujan nanti sakit. Akhirnya dia itu kayak kristal. Kristal itu indah, tapi begitu kesenggol hancur. Crunchy ya, Iya, betul. Harusnya anak kampung itu menguatkan dia. Anak terminal dia harus tahu, angkot dia enggak naik, jangan naik sepeda nanti jatuh, jangan naik ojek nanti tabrakan, nanti diculik. Jadi naik apa dia? Kemana-mana diantar. Akhirnya dia tidak kuat, dia rapuh. Nggak, fondasinya nggak kuat. Iya. Saya sepakat dengan tadi Pak Iqbal sampaikan. Saya pribadi mungkin hanya ingin menambahkan bahwa lebih terbuka aja, karena anak juga betul tadi dia akan menilai orang tuanya patut dicontoh atau tidak. Pada saat kita ingin menyontohkan hal-hal baik, ya berbuat baik dulu. Betul. Kalau anak tidak ingin berbohong, ya jangan juga mengajarkan hal-hal yang harus berbohong. Terus udah gitu, kalau memang kita di era digital ini banyak kekurangan gaptek dalam tanda petik ini, ya akui saja, karena mereka akan lebih menerima dan akhirnya Betul. mereka
senang diajak Ya. seperti teman. Malah belajar aja minta buatin Belajarnya mama ini bareng-bareng. dong. Iya gitu, belajar bareng-bareng, anak saya gitu. Jadi kalaupun misalkan ada, apalagi materi-materi sekolah sekarang sangat Betul. berbeda dengan zamannya saya. Betul. Kok perasaan tua banget ya. Cuman Lebih susah ya? menurut dia dulu agak sedikit lebih mudah, tapi sekarang kepakainya Lebih sulit ya. iya complicated banget. Padahal jawabannya sebenarnya Sama. sama. Benar, Tapi benar. tidak ada salahnya kita sebagai orang tua ya duduk bareng bersama, apa ya, perlakukan mereka sebagai teman. Jadi akhirnya lebih relax gitu kan. Betul. Mereka juga nerimanya lebih enak Fir gitu, karena nggak suka Iya. diguruin. Zamannya bukan udah kolonial lagi gitu Iya. loh. Dulu kan kolonial satu arah Jadi ya. ada kan? satu poin menurut saya yang penting, kenapa anak itu melawan? Karena satu, dia tidak dihargai. Nah, itu dia. Jadi seburuk-buruknya orang, tapi kalau dia dijadikan tersangka itu pasti melawan. Jadi kata kunci ingin anak bahagia itu dihargai dia. Jadi kalau marahin jangan depan umum. Kalau ngingetin dia ajak ke jalan berdua. Tetap dia dimanusiakan Di gitu. manusia. Ini kadang kurang disadari lah ya. Kadang orang udah merasa benar aja sih. Ya, Gua kan melahirkan kamu harus nurut. Itu dia. Iya, gue kan lebih tua gitu, biasanya gitu ya. Bahkan ada yang ngomong gini, hewan aja dikasih makan nurut, kamu kok enggak? Gitu, Iya, itu lebih itu parah kan. lagi. Kenapa ya Pak? Ya karena mungkin zaman dulu dia udah gituin dia sukses. Iya sih. Tapi zaman sekarang beda. Betul. Tapi ya kembali lagi sih, memang di samping semua kesadaran itu juga harus muncul dari kedua belah pihak. Dan alangkah baiknya ya itu dia, kita punya keimanan. Karena Betul. sulit kadang-kadang kita dibenturkan dengan agama Pak. Betul. Pada saat kita mau berdebat dibilanglah kita anak durhaka, dibilanglah ini nggak menghargain, kamu tuh nggak tahu adab, bla bla bla. Nah, mohon maaf nih, jadi memang harus ada keterbukaan, open minded kedua belah pihak antara anak dengan orang tua, sehingga ya bicaranya juga enak. Betul. Tidak selalu melulu anak yang disalahkan atau orang tua yang disalahkan. Betul nggak sih Pak? Ada Betul. seseorang bicara bahwa dosa juga bisa datang dari orang tua loh, Bisa, gitu, bisa. bukan hanya dari anak. Bisa. Ya contoh misalnya kita kalau jadi gini, banyak orang hanya menjalankan ritual agama, sholat, puasa, tapi tidak menjalankan ajaran agama. Iya. Pada ajaran agama itu apa? Sabar, lemah lembut, sopan santun, memaafkan. Betul. Nabi itu Walaupun lagi sulit, sholat, ya. cucu anaknya naik, dia diem aja, dia tunggu gitu sampai Hasan Husain itu cucunya turun gitu loh. Itu apa sih kamu? Nggak memahami psikologi Iya, iya. anaknya. Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ada Idul Fitri, ada anak nangis. Kenapa? Ayah ibuku meninggal. Udah, kamu jadi anakku sekarang, hari ini aku ayahmu. Luar biasa gitu kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana lemah lembut. Betul. Kita nengok anak yatim gitu, oh kamu minta-minta kerja dong gitu. Padahal Nabi mengajarkan bagaimana kita menyayangi anak yatim, menyayangi orang miskin. Jadi ini adalah ajaran agama yang harus kita amalkan. Tapi bagaimana menyikapi sekarang semakin maraknya orang-orang yang dimudahkan untuk minta-minta dan mendapatkan uang sehingga mereka juga jadi malas. Nah, ini Betul. saya hadapi nih. Nah ini juga sekarang saya juga tiap pagi WA masuk tuh santunan ini gitu, dengan mudahnya ya. Itu bisa dimodus jadi mudah kejahatan. Tetapi makanya kalau kita punya uang, mendingan kita cari langsung kepada fakir miskinnya. Karena tadi banyaknya modus penipuan Iya, ya, untuk meminimalisir. membohongi ya. Makanya kalau setiap orang di Indonesia ini punya satu yayasan gitu ya, saya keluarga itu saya kira survive semua ya. Kampung-kampung bangun ya. Iya, betul. Itu Ah. kan informasinya luar biasa kan, sampai Ini kamu baru manggut-manggut. Calon nanti kalau punya anak. Amin. Jadi pengetahuannya Udah lebih tahu banyak. ya, udah paham nih sebelum Dapat menikah. konsultasi gratis. Gratis, nanti Berapa pranikah tahun? boleh lah. Boleh. Oh, udah dicatat nih ya. Pak Iqbal udah dicatat dari sekarang, saya pranikah gratis nih. Kapan mau nikahnya? Insya Allah. Amin. Insya Allah. Doain, Saya doain. doain. Jodohnya kalau ada yang mau. Kalian promosi. Nah ini saya dapat kutipan dari sebuah buku nih Pak Iqbal dan juga Iya. Teteh nih. Ini mengatakan bahwa orang tua hebat itu dapat memberikan teladan baik bagi anaknya. Itu gimana nih tanggapan dari Pak Iqbal dan juga Teteh sebagai orang tua? Ya, jadi memang tadi kata kuncinya adalah respect. Jadi kalau anak sudah tidak respect sama orang tuanya, dia itu gimana? Kayak kita jadi atasan, anak buah kita tuh tahu kelakuan kita. Dia tuh nggak nurut, mungkin di depan kita aja. Iya. Tapi kalau dia melihat, oh bapak ini baik banget, peduli, hormat, dia tuh akan siap. Karena ada teorinya begini, loyalitas itu berbanding lurus sama royalitas. Betul. Tidak mungkin seorang pemimpin dapat anak buah yang loyal kalau dia nggak royal. Betul. Demikian juga orang tua dan anak. Ya. Tapi royal itu tidak hanya materi sebenarnya. Contoh memuji, mengapresiasi. Nah terkadang orang tua ketemu anak nyari salahnya dulu. Kamu Iya. kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Akhirnya Dia cuma menjauh. Dia menjauh. Harusnya ketemu datang. Mantap. Jos. Keren. Ya kan dia mendekat karena ada pujian.
Nah, orang-orang yang jarang dipuji ini akhirnya mencari di luar. Muncullah tadi gila likes, ya kan? Muncul kepribadian yang seolah-olah ingin tampil. Kenapa di rumahnya dia tidak pernah diapresiasi? Betul, memang kalau anak tidak diapresiasi dan tidak dihargai, tidak dimanusiakan, anak akan. Tapi jangan terlalu juga, karena ada juga kepribadian narsistik yang karena terlalu dipuji-puji. Oh, Betul. iya. Jadi harus balance memang Harus ya, Pak, balance. ya, harus balance. Ya marah itu boleh, tapi pada tempatnya, tidak dengan fisik, tidak dengan emosi, tapi marah di saat yang tepat. Panggil, Iya. berdua, Betul. diajak ngomong, sambil jalan. Betul. Sepakat nggak sih kalau misalkan kita lebih memilih respect dibandingkan orang takut? Ya benar. Betul. Iya kan? Betul, betul. Karena ya tadi orang bakalan loyal, orang bakalan lebih di belakang kita pun akan tetap melakukan hal yang Benar. sesuai dengan ucapan di depan kita. Termasuk suami istri. Iya. Boleh. Jadi kalau suaminya itu istri itu respect, sama itu insya Allah nurut dia. Hormat ya, tapi kalau suaminya itu bohong terus, kasar, Udahlah tinggalin aja ya. Iya. Kok curhat? gitu. Tapi ini memang jadi blunder sih kalau misalkan memang kita tuh banyak juga trauma yang didatangkan dari orang tua ya. Benar. Nah ini jadi akhirnya jadi kayak bola api menggulung Betul. di situ. Betul. Karena itu juga saya alami kebetulan. Kegagalan dari mohon maaf orang tua sekeliling kita, bahkan pada saat kita besar pun kita dikelilingi dengan teman-teman dan kasus-kasus yang kita harus mendengar, kita harus tangani apa segala macam, atau bahkan jadi akhirnya jadi kayak mirroring. Nah itu gimana tuh ya? Ya tapi begini, ini saya sedikit analisis saya dalamnya. Jadi sebenarnya ada banyak orang yang kecilnya tuh di abuse, toxic lah. Tapi bisa hidup sehat, normal. Satu hari datang orang ke saya, "Baik, ketemu dong, nggak bisa lagi kopi." Maksa dia. "Kenapa? Saya ini diusir istri saya karena saya gagal bisnis. Ini pasti gara-gara waktu kecil saya dipukuli bapak saya." Saya bilang, "Enggak." "Iya Pak, enggak." "Iya, enggak." Akhirnya Jadi saya dia biarin. menyalahkan. Habis subuh dia WA lagi, "Pak, sebenarnya itu saya pernah sukses Pak." Ditunjukin foto-foto dia ngasih CS mobil, mau masuk koran, dia pengusaha sukses. Ternyata bangkrut, kena tipu 5 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Masa lalu itu adalah pembenaran atas kegagalan kita masa kini. Karena masa lalu itu pasif. Jadi Iya. ketika gue gagal, gue cari aja masa lalu. Akhirnya gue ini bahagia karena masa lalu gue tuh nggak jujur. Nah, orang pintar tuh kadang-kadang paling mudah mencari masa lalu. Dan orang senang tinggal di masa lalu Iya, daripada karena- masa sekarang. Karena manusia itu kan diajarkan untuk memaafkan, agama hadir. Iya. Harusnya tidak dijadikan masa lalu itu sebagai pembenaran Pembenaran. atas kegagalan kita. Begitu, Pak Dik. Iya benar. Tapi keluar dari situ, self talknya harus. Ya karena kita kan memaafkan ya. Tadi penting ini tentang berlapang dada. Betul. Jadi sebenarnya dipuji, dihina, dizolimi, disakiti itu dapat pahala sebenarnya. Iya. Bukan dapat dosa. Kenapa kita harus menangis? Benar. Saya kalau ada orang nggak suka sama saya, alhamdulillah pahala saya bertambah hari ini. Apalagi difitnah gitu Iya, ya. tidak ada masalah yang besar dalam hidup. Yang ada hati kita yang sempit. Ya. Itu aja. Masya Allah, Iya, dapat lagi soalnya tuh ini- kata-kata. Tidak ada masalah yang besar dalam hidup, namun hati kita lah yang sempit. Tuh. Padahal kita tidak pernah menyadari itu ya Teh Subhanallah. sebenarnya. Gitu. Nah nih Pak Iqbal, Teteh, ini kan kita dihadapkan dengan kembalinya ada kasus Omikron nih, Oke. ya kan? Udah naiknya lagi Omikron, kasus Covid-nya juga mulai naik lagi nih. Ini bagaimana tanggapan Pak Iqbal dan juga Teteh mengenai anak-anak yang kembali sekolah online Iya. gara-gara Covid ini nih? Ya ini kan perlu adaptasi ya lagi. Awalnya mereka sudah tatap muka, harus offline lagi. Tapi sebenarnya di mana ada kesulitan, di situ ada kekuatan. Di situ adaptasi. Ya. Memang kata kunci sukses kita menghadapi Omikron apa? Berdamai Benar. dengan segala Iya, situasi. Betul. Akhirnya mengajarkan kita harus fleksibel. Kalaupun satu saat ada gempa bumi, ada bencana, ada perang, siap. Itulah memang tugas manusia untuk siap menghadapi segala ujian. Betul. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa kita kan diuji hidup Betul, ini. betul. Kekurangan makan, kesulitan. Kecemasan. Nah selama ini kita mengajarkan anak kita itu seolah dunia ini indah semuanya. Itu yang bahaya. Dia harus siap menghadapi, ya, makanya bully itu adalah bagian dari kejahatan yang tidak dilakukan, tetapi tanpa disadari dengan bully itu juga menguatkan orang. Demikian juga Omikron ini, ya ini bahaya, mematikan, tetapi dia bisa juga menguatkan kita. Makanya kita harus, tugas manusia itu adalah berdoa, berusaha. Kalau sudah berdoa, berusaha, maka berdoa, berserah diri pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa mau keluar rumah. Iya. Berserah diri. Betul. Karena kalau nggak lillahi ta'ala, stres. Serius.
Cuman memang betul ya, challenging ini juga buat teman-teman saya yang baru curhat tadi malam sampai pagi. Oh, gue stres banget anak gue, banyak banget PR gue yang ngerjain blablabla gitu. Iya, jadi karena orang tuanya yang iya. sekolah kan jadinya kan Dan sebenarnya. itu banyak hikmahnya. Maksud saya tuh dengan kita sekolah online, dengan kita harus ada pandemi, Allah itu memperbanyak kita untuk lebih mendekatkan diri secara ibadah ya, dengan quality time bersama anak gitu. Bahkan ya kalian juga harus belajar lagi. Karena hidup tuh tempatnya belajar. Betul. Anak kesulitan ya udah jadi amalan baik buat elu. Jadi nggak usah ngeluh. Karena semakin kita ngeluh akan semakin berat, dan bahkan bukannya indah ataupun meringankan suasana, menyenangkan, enggak gitu loh. Get nothing kalau buat aku. Jadi alhamdulillah anak-anak aku juga orang yang mandiri, karena mereka melihat aku struggle dalam hidup juga sendiri, dan akhirnya mereka tahu apa yang mereka harus selesaikan. Di dalam era pandemi memang mereka juga stres karena banyak keterbatasan, dia nggak biasa dan harus dipaksakan untuk terbiasa dengan kondisi saat ini. Namun kembali lagi, saling menguatkan dan tetap positif. Seperti Kak Iqbal tadi, easy going, take it easy. Benar nggak? Let it flow, jadi akhirnya senang santai-santai aja. gitu. Ya ini juga jadi momen bukannya buat orang tua dan anaknya bisa lebih dekat gara-gara Benar. Jadi Omikron gini, ini. banyak orang tua itu selalu berorientasi kepada akademik pribadi. Nilai, raport itu bagus, tapi harus seimbang dengan mental, dengan spiritual. Betul. Jadi ada satu kasus, seorang ibu menangis ke saya, Pak, anak saya ternyata ya dia melakukan kejahatan, Pak, ya. Dia sedih. Kenapa saya sejak kecil saya lupa dengan agama. Anak saya ini kecil ranking, Pak, saya puji-puji terus, tapi saya lupa mendidik agama. Begitu dia besar, dia bilang apa? Saya nggak mau merit, saya penyuka sejenis. Itu orang tua yang nangis. Jadi ilmu tanpa agama itu sangat berbahaya. Betul. Harus balance ya. Harus balance. Apalagi tambah guru ya. Iya. Nah tuh, harus berguru. Jadi harapan orang tua kan gini, hidup ini kan untuk masuk surga. Betul. Kata Nabi, dunia ini ibarat tempat kita itu jalan berteduh, dunia ini berteduh. Bersinggah Dan ada ya. nanti tujuan akhirnya akhirat. Betul, Firman, speechless Sekali. kan? Aku sampai kayak wow, wow, ini belajar banyak banget nih nanti once aku menikah punya keluarga dan bisa diterapkan Amin, gitu insyaallah. ya. Kak, kakak tuh kan jadi kakak jadinya Pak. Mohon izin, saya mau tanya, kalau untuk konsultasi pranikah ini, sebetulnya kan dari tadi kita nggak bahas nih. Iya. Karena ini menarik. Iya. Wacana dulu pada saat saya turun sampai ke grassroots, banyak sekali yang memang membutuhkan edukasi sebelum mereka menikah, apalagi Betul. menikah dini. Mungkin ada pernikahan dini itu ada dua sebab yang mungkin, mohon maaf nih, yang secara negatif yang mungkin hamil di luar nikah, ataupun memang karena tuntutan ekonomi dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka melakukan ini? Apakah harus berbayar kah, atau harus mendapatkan pelatihan selama berapa lama? Boleh diceritakan mungkin? Ya, kami ada dua metode. Yang pertama melalui aplikasi platform bisnis, platform kursusnikah.com. Kursusnikah.com. Jadi yang mau nikah silakan Nanti kita Search ada di situ. Nanti jadi di bisa. situ nanti kita sudah buat digital, jadi orang bisa nonton online, materi-materinya sesuai kurikulum Kementerian Agama kita buat, dan bekerja sama pengisinya juga para KUA penghulu. Ya, karena sekarang kita nggak mungkin datang ke KUA, susah ya. Kalaupun ada tuh sesinya juga sangat sedikit. Betul. Jadi mereka nonton, nanti mereka ada tesnya, dapat sertifikat pranikah, atau yang itu yang untuk edukasi. Tapi untuk konseling pranikah itu kami punya di Rumah Konseling, silakan kunjungi di websitenya di rumahkonseling.online. Itu kami on Zoom, bisa tatap muka atau Zoom. Tapi sekarang kami full 100% online aja. Dan itu gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Oh, oke. Ya, tergantung dari kebutuhan lah. Kebutuhan. Kalau penghasilannya 100 juta masa gratis. Betul. Karena kan biar tambah lebar, tambah luas, tambah besar, tambah banyak orang yang Benar. tertawa. Ada yang gratis ya, Oke. ada yang gratis kalau memang memerlukan, dan itu dia minta bantuan, kita kasih gratis. Apalagi teman, nah kayak Mas Firman, Anda kenal, nanti kita kasih gratis. Siap. Bukan untuk Udah dapat lagi. Yang penting endorse. Yang penting posting. Nah, kalau konseling jadi kursus pranikah itu, konseling pranikah itu
Kadang-kadang banyak orang menghadapi kecemasan. Menjelang pernikahan itu udah ketakutan. Mulailah bisikan-bisikan kayaknya ini nggak cocok nih, berantem-berantem. Partner Nah, ini. kita akhirnya meng-clearkan, memediasi apa sih kekhawatirannya. Misalnya, aku takut kok calonku ini kasar, dia pernah bohong. Padahal dia juga pernah bohong juga. Jelas tapi ya. Iya, dia selingkuh segala macam. Nah, kita tuh untuk meng-clearkan. Bahkan kita ada tes psikologi juga untuk ngetes kesiapan nikahnya. Kuesioner, kemudian kesehatan mental juga ada. Jadi banyak pasangan sekarang itu bercerai Mbak Ade gara-gara kesehatan mental. Bukan karena ekonomi. Bukan hanya karena ekonomi, hanya ekonomi ya. Hanya selama ini MCU, medical check up, tapi psikisnya nggak dicek. Ya, ada yang jadi nggak bisa punya anak itu Ada yang gangguan depresi, ada yang stres berlebih, ada yang bipolar, ada yang lain-lain. Kalaupun itu tahu dari awal kan enak, bisa diobati ya. Bisa di terapi lah, intervensi lah. Tapi kebanyakan nggak jujur bahwa dia punya masalah psikologis. Atau mungkin bahkan mereka nggak sadar, bisa nggak? Bisa juga, itu gangguan kepribadian, nggak sadar itu. Jadi dia orang bukan beda lagi. Orang punya gangguan kepribadian itu dia nggak merasa sakit, tapi orang di sekeliling menderita. Seneng gitu kayaknya menzolimi orang. Pokoknya semua salah. Ini orang. Gue gitu yang paling benar gitu. Kalau dapat pasangan yang perfeksionis, wah perfect, pokoknya semua harus rapi. Atau dia punya masalah dengan OCD, obsessive compulsive disorder, semuanya harus rapi, berkali-kali. Nah itu sebenarnya harus mendapatkan intervensi, ya, karena faktor kecemasan. Nah itu harus di-clearkan, karena itu banyak sekali yang saya dapat sekarang di pasangan milenial. Mereka bercerai, berantem terus karena salah satu pasangan memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Itu nggak semua terjadi di pihak pria, tapi juga katanya tadi wanita. Dan ada juga faktor genetik. Oh ini bisa genetik juga? Ya kalau gangguan lebih kepada gangguan kejiwaan itu ada juga faktor genetik. Yang dibilang psikopat, terus dia gitu bipolar, schizofren ya. Itu gimana sih, boleh sedikit? Ya itu memang ada banyak teori. Ada yang bilang lingkungan, tapi juga faktor genetik juga menyumbang. Ya, jadi lingkungan pola asuh sangat dominan berpengaruh. Ada orang hidupnya normal, tapi tiba-tiba dia kena PHK. Wah itu down, berat depresinya. Ternyata setelah kita lihat ujung-ujungnya, ada nih keturunan keluarganya yang memiliki masalah kejiwaan juga. Gitu. Jadi banyak faktor. Dan itu pengobatannya harus tergantung. Kalau mau holistik bisa. Jadi ada pendekatan farmakologis, dirujuk ke psikiatris, nanti psikiatris akan memberikan obat ya untuk menenangkan. Biasanya mereka sulit tidur, overthinking gitu ya, kecemasan diturunkan, kemudian nanti juga ada konseling ya. Bahkan ada juga pendekatan neuropsikologi, itu juga banyak teman-teman kita yang sekarang mengembangkan neuroscience ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kecemasan itu juga faktor ada sarafnya. Itu juga ada ahlinya. Jadi holistik lah kalau mau. Hipnoterapi lain lagi. Dia ada yang pendekatan medical, ada juga harus holistik lah menurut saya. Oke. Seperti itu. Kalau bipolar itu kenapa ya? Itu juga bisa jadi ya, sampai sekarang banyak orang mengatakan banyak sebab ya, tetapi bisa jadi juga genetik, bisa juga faktor lingkungan dan pengasuhan. Kasihan ya, tapi insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat secara lahir juga batin ya. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih, seberapa penting sih Pak mengenai konsultasi pernikahan sebelum kita menikah? Karena banyak sekali nih anak-anak yang kayak karena kan sih memang terjun di dunia bisnis untuk perweddingan nih Pak, jadi kayak banyak yang calon-calonnya kayak udahlah nggak usah gitu, konseling pernikahan udah nggak usah gitu. Iya tadi karena udah ngebet ya. Antara ngebet sampai nggak mau tahu juga gitu ya. Ya karena tadi ada faktor malu. Ada banyak orang yang bercerai dari saya, dia bilang Pak sebenarnya kami udah mau gagalin, itu kan karena udah malu, undangan udah disebar. Itu terjadi sama sahabat kita satu yang kemarin. Iya, udah disebar. Expose katanya. Tapi udahlah, daripada malu mending digagalin. Kenapa? Ya ternyata kedapatan dia pecandu narkoba, masa mau dibiarin? Masa didapati dia misalnya memiliki masalah kejiwaan, masa dibiarin? Makanya disitulah saya menyarankan sebagai konselor pernikahan, lakukan dua hal. Yang pertama medical check up, yang kedua tes kesehatan jiwa, supaya bisa mengantisipasi. Kalaupun ada gangguan, kita ingin dipertahankan bisa, asalkan diobati gitu. Ada pembinaan, ada intervensi psikologi gitu.
Jadi bukan hanya cuma medical check up Bukan pan medical doang check up. ya, karena banyak sekali yang sekarang cuma medical check up doang yang buat salah satu syarat pernikahan gitu. Jadi memang benar-benar harus dicek nih apa ya? Dicek menurut saya itu untuk bisa mengantisipasi lah. Kalau memang tertanda ada potensi bahwa dia ini memiliki masalah dengan psikologisnya, dia bisa diintervensi, diobatin gitu ya. Walaupun tidak semua gangguan jiwa itu bisa sembuh total, tapi minimum bisa dikurangi. Terus kalau yang gangguan, mohon maaf ya kita ngomongnya agak sedikit lebih lebar karena ini banyak sekali titipan pertanyaan dari teman-teman. Orang sekarang ini cenderung banyak sekali dengan fantasi seks yang luar biasa, mohon maaf nih. Betul. Nah ini kan menjadi ada yang terzolimi, ada yang iya. Jadi ini nih gimana tuh? Ya sekarang ngeri sekali saya lihat ya, karena tadi tontonan, jadi faktor pornografi. Orang yang kecanduan video porno itu otaknya rusak, dia nggak punya rasa malu, yang penting nafsunya terpuaskan. Nah ini yang akhirnya dia ketika berhubungan seksual sama pasangan, dia membayangkan apa yang dia tonton. Fantasinya yang gila-gila. Itu yang berbahaya. Bahkan ada yang trisam, dan yang lain itu juga faktor tadi, tontonan. Jadi banyak juga pasangan bercerai, bahkan tadi layangan putus itu pun karena faktor tontonan. Jadi bukan karena nggak nonton juga, dia tiba-tiba bisa datang sendiri gitu, nggak mungkin? Nggak mungkin, bisa jadi karena tontonan. Yang tidak bisa self control. Makanya orang sukses itu kuncinya self control, mengontrol dirinya, gitu loh. Betul-betul PR kita banyak karena hidup untuk belajar dan belajar untuk hidup teman-teman. Jadi mengantisipasi sebelum semua terjadi. Kelalaian bisa terjadi karena kelengahan Anda. Iya. Nah ini Kak Iqbal, aduh sebenarnya ini pengen banget ngobrol banyak nih. Tapi ini pesan terakhir nih dari Kak Iqbal untuk pertama untuk para orang tua, kedua untuk para sahabat podcast yang ingin menikah, betul, atau yang sedang menikah, atau sudah menikah tapi mau mempertahankan rumah tangganya. Yes, jadi bagi orang tua sekalian, ya, pertama bahwa hidup sukses itu tidak cukup dengan kemampuan akademik, tapi harus diimbangi dengan mental yang kuat, fisik yang kuat, dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Untuk itu jangan hanya fokus ke akademik, harus diimbangi dengan kemampuan soft skill, komunikasi, percaya diri, motivasi yang tinggi, pandai membawakan diri, mudah beradaptasi. Itu adalah kunci sukses. Dan ketika orang akademiknya bagus, soft skillnya bagus, ini luar biasa. Karena ada banyak orang pintar dan cerdas berakhir dengan depresi. Dan yang terakhir adalah jangan lupa dengan pendidikan agama. Bagaimana keyakinan akan keberadaan Tuhan, mengamalkan ajaran agama tentang akhlak, ini penting. Karena orang sukses itu kuncinya akhlak. Ada banyak orang sukses, tapi berakhir dengan penyakit menular seksual, berakhir dengan penyakit-penyakit yang itu terindikasi karena tidak mampu mengontrol diri. Jadi latih anak sekarang kita bergaul, jadi jangan anak itu dikurung, biarkan mereka bermain di alam luas, bergaul, berinteraksi dengan sepupu, dengan anak tetangga, dengan orang kampung biarin, dengan orang terminal biarin. Dia harus tahu mana orang baik, mana orang jahat. Jangan ketemu orang baik aja. Betul, biar lebih matang gitu ya. Iya, kalau nggak nanti anaknya culun dan cupu katanya. Ya, culun dan cupu. Oke. Itu kalau untuk yang satunya lagi Pak yang sedang bagi pasangan yang akan menikah, yang sudah menikah, bagi yang belum menikah, sebelum menikah buka mata lebar-lebar, buka kuping lebar-lebar, cari tahu siapa dia sebenarnya. Kalau udah nikah, tutup mata rapat-rapat, tutup kuping rapat-rapat, terima dia apa adanya. Yes. Apapun kondisinya. Bener, damai. Jadi nggak bisa kita mengubah pasangan kita, sulit, pelan-pelan. Walaupun bisa berubah pelan-pelan, tapi kalau mau bahagia, berdamailah dengan segala kekurangan pasangan kita. Insya Allah kita bahagia. Berdamailah dengan semuanya ya. Karena mencintai seseorang itu bukan kelebihannya, kelebihannya gampang ya Pak. Betul. Kekurangannya harus mencintai juga ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebenarnya waktunya masih pengen banyak banget ini, apalagi kalau masalah psikolog ya, masalah psikologi saat ini tuh banyak banget mental kita terganggu karena memang tontonan media sosial ya Allah ya Rabbi. Makanya saya insaf jadi artis. Bersandiwara terus nih. Iya, udah hidup harus bersandiwara ya kan, harus berpolitik, namun ya sudahlah ya. Sekarang lebih banyak di dunia kesehatan saja, apalagi bertemu dengan mentor yang luar biasa. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak atas Ade. waktunya. Nah, terima kasih Pak Iqbal. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai konsultasi
bisa langsung di Instagramnya, follow Instagramnya Rumah Konseling, Konseling. apa ya? Ya. Dan juga kursus nikah dan juga follow Instagram Pak Iqbal, Muhammad Iqbal PSI. PSY. Ini pesan dari Pak Iqbal adalah nanti di pinter, callback ya. Siap, Aku callback. pinter secara akademik belum tentu pinter secara hidup. Ya, buat Iya. teman-teman sahabat podcast, jangan lupa terus saksikan podcast Ngobrol Bareng Ada Titik Rana dengan bintang tamu lainnya. yang sangat menginspirasi tentunya dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share di YouTube channel kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ngobrol bareng Pak. Ada Titik Rana, sharing yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.